Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ingin mempresentasikan materi konsep pendidikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siluh Nyoman Seriadi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Silvia Fernanda Putri dan teman saya Kadek Juli Ariani akan mempresentasikan materi konsep pendidikan. Dalam presentasi kali ini, kami memiliki 4 topik bahasan. Di antaranya, yang pertama yaitu pengertian pendidikan dan konsep pendidikan. Yang kedua, konsep pendidikan menurut para ahli. Yang ketiga, jenis-jenis dan karakteristik pendidikan. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan. Untuk topik yang pertama dan kedua akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kada Juliariani akan membawakan materi. Yang pertama ada pengertian pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan usaha yang sengaja, secara sadar, dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kehidupan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan menurut para ahli. Yang pertama dilontarkan oleh Branata pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun tidak langsung, di mana ini untuk membantu anak dalam perkembangannya untuk mencapai kedewasaan. Selanjutnya yang kedua ada Kleist pada tahun 1974 menyatakan bahwa pendidikan adalah pengalaman di mana seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Sehingga interaksi itu akan menimbulkan proses perubahan belajar pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu akan menghasilkan perkembangan atau yang disebut juga development bagi kehidupan seseorang atau kelompok di lingkungannya. Yang ketiga ada Idris, yaitu pada tahun 1982 mengemukakan bahwa pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dan si anak didik, yang secara tatap muka dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan yang seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensi semaksimal mungkin agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Potensi di sini ialah potensi fisik, emosi, sosial, sikap, moral, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya ada Purwanto, yaitu pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah impian yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya baik secara jasmani ataupun rohani agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian konsep pendidikan. Konsep pendidikan merupakan rancangan atau ide yang wajib diwujudkan atau diterapkan. Konsep pendidikan artinya penerapan dari pendidikan dalam usaha mendewasakan umat manusia dengan berbagai upaya yang baik, dengan pelatihan-pelatihan sikap ataupun juga studi aplikatif tentang moral. Selanjutnya ada konsep pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Ingarse sang teladan. Seseorang harus bisa memberi teladan atau contoh. Teladan jadi tata kunci kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seseorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan juga tepat. Selama proses pembelajaran, guru tanpa sadar menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, pendidik selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh. Yang kedua ada Imangde Mangun Karse,
yang artinya di tengah-tengah atau di antara seorang pendidik harus bisa menciptakan prakarsa atau ide. Guru memiliki peranan penting untuk menstimulus terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru dapat memfasilitasi dan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pada pengertian itu, seseorang harus dapat mendorong orang yang tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga kata kunci sukses dalam pembelajaran adalah belajar tuntas dan berkelanjutan yang memberikan makna pada kehidupan. Dan yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara, mengedepankan pendidikan karakter. Beliau mengajarkan bagaimana kita bisa memerdekakan diri kita sendiri dan tentu saja merdeka sebagai rakyat bangsa dan negara. Singkatnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang percaya diri, baik sebagai individu maupun bagian dari sebuah bangsa. Perkenalkan, nama saya Nila Sulpia Perana Putri sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya dari materi konsep pendidikan, yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki jenjang dan terstruktur, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan sekolah dasar atau SD, pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Yang kedua yaitu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang seperti lembaga kursus atau sanggar. Yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu adalah pendidikan yang berasal dari lingkungan dan keluarga, di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri atau otodidak. Selanjutnya adalah karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan dibagi menjadi 2 arti, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pendidikan berlangsung kapanpun tanpa dibatasi atau bisa dikatakan berlangsung sepanjang hayat. Sementara dalam arti sempit, terdapat batasan waktu yang bervariasi yaitu 6 tahun, 9 tahun, atau lebih. Dalam arti luas, pendidikan bisa berlangsung bagi siapa saja, sementara dalam arti sempit, pendidikan bisa berlangsung bagi mereka yang berstatus sebagai peserta didik. Dalam arti luas, pendidikan bisa berlangsung di mana saja tanpa ditentukan tempatnya. Sementara pendidikan dalam arti sempit dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan kursus yang diciptakan sengaja untuk pendidikan. Dalam hal ini merupakan program pendidikan sekolah. Dalam arti luas, pendidikan bisa bersumber dari apa saja. Sementara dalam arti sempit, pendidikan mengadakan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki budi pekerti yang luhur dan juga mandiri, dan kepribadian yang mantap serta bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, Pasal nomor 2, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, konsep pendidikan adalah rancangan atau ide yang wajib diterapkan dalam pembelajaran. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3, yaitu Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani.
Jenis pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Karakteristik pendidikan itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Tujuan pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan selama presentasi ini berlangsung. Akhir kata kami menghaturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.